Mulutmu harimaumu. Pepatah itulah yang kerap dipakai oleh sebagian banyak orang sebagai salah satu acuan untuk tetap bijak dalam memberi komentar, terutama di media sosial. Dan belum lama ini, ramai di media sosial terkait permasalahan yang melibatkan sosok paranormal kondang Ki Atmo Wijoyo dengan salah satu akun Instagram bernama Mr. Juywow yang melontarkan komentar tak sedap di salah satu unggahan yang diposting oleh Ki Atmo. Namun, setelah sepekan pelaku menghilang dari pengejaran, secara tidak sengaja Ki Atmo bertemu dengan sang pemilik akun di saat dirinya hadir di acara podcast yang dibawakan oleh kerabat dekatnya, Vista Putri. Sontak, kejadian itu sempat membuat geger seisi studio, yang mana kala itu Ki Atmo langsung menghampiri terduga pelaku yang bernama Jui untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Bro, tenang, bentar ya. Iya, Bang. Itu yang lu komen kan itu. Sini yang nolak, Bro. Iya, paham, Bang. Makanya kan aku kan mau ngasih tau banyak ya, aku bilang sama Kak Vista itu banyak yang di DM seperti itu. Aku kan udah nangis, Kak. Itu kan. Enggak tahu. Di blog. Iya, pokoknya aku udah di DM teman-temanku banyak, Kak, dari A, dari B, dari C. Jadi aku mau ngasih tau Kak Vista itu, mau ngasih tahu bahwa aku tuh banyak diancam orang, Kak, dari mulai Instagram demi Tuhan, Kak. Itu yang komen siapa? Jadi aku udah mulai dari November itu, Instagram tuh udah di-hack orang, Kak, dimainin semua, Kak. Kalau digital forensiknya beda gimana? Jadi itu, Kak, pokoknya pas satanik itu ya saya udah nggak ngelakuin itu hal lagi, Kak. Tapi kalau digital forensiknya beda gimana? Laporannya masuk tuh SPT B1-nya udah jadi, gimana? Ya pokoknya aku udah dunia satanik itu enggak, ini bukan masalah sataniknya. Jadi ini, Kak, Instagram itu karena ada yang hack aku juga. Oke. Ya kan aku bilang, Kak, aku trauma dengan psikis, banyak yang masalah satanik itu, Kak. Jadi ada beberapa yang aku ketakutan, Kak. Dari mulai A sampai Z sampai temenku dia komen-komenin masalah satanik, setan dan lain-lain, Kak. Jadi aku tuh mau hidup nyaman, Kak. Udah mulai aku tuh udah tinggalin. Siapa yang komen? Jadi password itu ada 2. Enggak, siapa yang komen? Enggak tanya password, siapa yang komen? Ya, waktu itu aku dengar dari temanku, Kak, kejadian itu, Kak. Siapa? Bukan Anda? Bukan. Bukan? Yakin? Bukan. Kalau digital forensiknya beda gimana? Jadi waktu itu passwordnya ada 2. Enggak, gini aja, bukan komen kan? Enggak komen kan? Jui enggak komen? Enggak, waktu itu enggak komen. Klarifikasinya kalau saya sendiri ya, klarifikasinya saya ragukan, benar-benar saya ragukan. Ini bukan orang yang bukan orang yang bicara jujur. Karena apa ya? Semua kebohongan itu ada celahnya. Kalau beberapa kali itu penyidik yang jago. Kalau beberapa kali dikonfirmasi ada lobangnya, itu berarti memang keterangannya dia create, itu keterangan yang dibikin sama dia. Jadi udah menyiapkan nanti kalau ribut sama orang dia harus ngomong ini, itu kayaknya di-create sih. Tadinya saya mau tabayun, kalaupun dia yang melakukan ataupun Instagramnya ada gimana gitu kayak ngomong, kalaupun itu masuk akal buat saya. Karena kita kan banyak ya pemirsa-pemirsa bahkan netizen yang udah cerdas banget. Mereka pasti tahu, oh ini benar, oh ini enggak, oh ini harusnya kalaupun ada sesuatu yang salah. Saya pun sering minta maaf sama orang, sering banget saya minta maaf sama orang. Tapi itu bukan gara-gara celometan. Tapi kalau celometan di komen, kemudian ngelesnya seperti itu, waduh, nggak simpatik sih saya jadinya. Ya, yang penting saya lega ya, udah ketemu ya. Saya belajar NLP, Neuro Linguistic Language Program. Saya tahu orang yang bohong atau kemudian orang yang create something, orang yang ngomongnya nggak bener, saya bisa tahu dari beberapa mimiknya. Tapi kan itu nanti biar dibuktikan di yang berwajib aja, udah gitu aja sih, nggak masalah. Kaget juga dan shock juga karena setelah saya closing dan setelah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Tiba-tiba saya kalau manggil Ki Atmo kan Mas Brian ya. Ki Atmo masuk. Saya laporkan kamu ke polisi. Saya tengok, loh
ada apa ini? Ada apa? Ternyata beliau ada suatu masalah dengan bintang tamu yang ada di program ini gitu. Mereka berdua berbicara A sampai Z. Ya, begitulah kalau orang apa ya? Orang tiba-tiba shock, kaget, tiba-tiba loh, ketemu lo di sini. Shock dong pasti, panik dia, itu pasti. Dan saya sih tadi berusaha untuk menengahkan. Saya bilang ke orang yang dicari oleh Kiatmo, kalau kamu memang melakukan, akuin. Saya fleksibel. Saya bilang seperti itu, netral. Karena saya tahu Kiatmo juga orangnya juga ya mungkin fleksibel juga. Kalau misalkan ya mungkin ya, ini aku sih nggak tahu ya, menerka-nerka aja ya. Apabila ada permintaan maaf atau permohonan maaf, entah tertulis di atas materai, entah digembar-gemborkan di media, mungkin beliau juga ada hati atau apa. Lebih jelas mengenai masalah tersebut, Ki Atmo Wijoyo pun kembali menjabarkan awal mula kronologi di mana ia mendapat sebuah komentar tak sedap dari salah satu akun yang mencantumkan bahwa dirinya seorang public figure. Lantas, seperti apa penjelasan Ki Atmo Wijoyo terkait kejadian yang baru saja menimpa dirinya itu? Dia komen di salah satu akun perkontenan saya. Kemudian komennya nggak enak banget, udah nggak pantas itu pokoknya. Komen seperti itu nggak pantas sama sekali ada di media sosial. Apalagi dia mencantumkan dirinya di Instagram sebagai public figure dan brand ambassador beberapa hal. Mungkin ada yang terkait dengan pemerintahan malahan. Nah, saya tegurlah dia. Ini maksudnya apa? Saya diblok. Saya kasih dia waktu 2 kali 24 jam. Kalau semuanya nggak dikonfirmasi, ini saya panjangin ini saya bawa ke proses hukum karena ini udah nggak bener ini. Nah, ya udah, akhirnya dia hilang. Kalaupun dia beralasan Instagramnya dihack atau segala macam, mungkin apa ya, dia akan bikin kerusakan yang lebih besar. Kalau orang ngehack, kerusakannya akan lebih besar. Tapi nggak cuman ke saya. Ke saya satu ini. Jadi saya sangat meragukan sih. Nanti biar digital forensik lah yang buktiin seperti itu. Yang dia serang itu selain kata-katanya memang sangat nggak pantas, yang dia serang itu legitimasi dan validasi. Kalaupun dia bilang istilahnya acara saya atau konten atau apapun itu jelek ataupun settingan segala macam, buktikan dengan caramu. Seperti apa sih coba? Ayo kita ngobrol, ayo kita diskusi, ayo kalau perlu ikut sesekali, ikut membuktikan hal-hal seperti itu. Karena saya sendiri bukan orang klinik, saya sendiri orang metafisika yang selalu membuktikan semuanya dengan yang masih masuk akal dan masih nalar seperti itu. Berapa kali bikin statement kalau dia terjebak dengan hal-hal yang berbau satanis, berbau ritual-ritual yang nggak bener. Oke lah. Benerin dulu hidupmu, tata yang enak. Kemudian nanti gimana ke depannya, biar Tuhan yang ngatur. Karena kalau orang yang bermasalah itu satu kali masalah akan terhubung dengan masalah-masalah yang lainnya sehingga bakalan susah. Ya, satu lagi, jujur lah, santai lah. Jujur itu enak kok, apalagi kalau ketemu orang-orang yang kooperatif, yang asik, itu pasti mereka bisa mengerti lah hal-hal seperti itu. Karena dia nggak bisa jelasin dia kenapa gitu loh. Dia nggak bisa jelasin, dia bilang dihack, ya kan? Kalau dihack kronologisnya seperti apa dia nggak bisa jelasin. Cuman temennya yang ini yang itu dia bilang di bawah ancaman. Kalaupun dia harusnya di bawah ancaman, harusnya dia bisa berpikiran lebih baik dan kemudian gimana lah, namanya ini negara hukum, etik, norma segala macam kan semuanya bisa diurus ya, seperti itu.